Pagar pesantren, pagar rahasia. Namaku Nadia, dan apa yang akan aku ceritakan ini bukanlah dongeng menyeramkan atau kisah fiksi untuk menakuti. Ini adalah potongan dari hidupku, dan hidup banyak santriwati lainnya, yang tertinggal di balik pagar tinggi pesantren Al-Hidayah, sebuah pesantren tua yang dikenal sebagai tempat menimba ilmu dan akhlak. Tapi di balik sebutan itu, tersimpan lorong gelap yang penuh dengan luka, air mata, dan dosa yang disamarkan dengan ayat-ayat suci. Aku masuk ke pesantren itu ketika usiaku 16 tahun. Ibuku menitipkan aku dengan penuh kepercayaan, sebab pesantren ini terkenal dengan pembinaan ketat dan para ustaznya yang dihormati. Di antara semua tokoh pesantren, satu nama yang paling diagungkan, Ustaz Karim, pengasuh utama sekaligus pemimpin majelis dakwah yang sering muncul di TV dan undangan tablik akbar. Orang bilang, wajahnya bercahaya. Bicaranya lembut. Tapi hanya yang pernah tinggal di sana yang tahu, senyum di wajahnya adalah pintu gerbang ke sesuatu yang tak terucapkan. Pesantren Al-Hidayah terletak di pinggiran desa yang sepi, dikelilingi pagar tembok tinggi berwarna putih gading. Gerbang besinya hanya terbuka saat jam kunjungan atau kedatangan santri baru. Di dalamnya, bangunan tua bergaya kolonial berdiri angkuh, masjid megah, asrama 2 lantai, dapur umum, ruang tamu ustaz, dan perpustakaan yang sepi pengunjung. Semua tampak normal, bahkan damai. Tapi suasana itu hanya permukaan. Aku ditempatkan di asrama Putri B, lantai atas. Teman sekamarku bernama Wina, gadis pendiam yang selalu membawa mushaf kecil kemanapun ia pergi. Ia lebih dulu mondok di sini setahun dariku. Awalnya ia tertutup, tapi makin lama, kami mulai saling percaya. Wina sering bercerita bahwa tidak semua hal di pesantren ini bisa dilihat dengan mata biasa. Beberapa kali ia terbangun tengah malam karena mendengar suara tangisan dari arah dapur atau kamar ustaz. Tapi saat dicek, tempat itu kosong. Satu hal yang membuatku heran sejak awal adalah ruangan khusus di sebelah masjid, disebut ruang tamu Ustaz Karim. Ruangan itu selalu tertutup rapat, dengan tirai hitam menutupi jendela. Santri dilarang mendekat kecuali dipanggil. Katanya, itu tempat menerima tamu penting. Tapi kadang, aku melihat santriwati masuk ke sana malam hari. Sendiri. Tak lama, keluar dengan wajah pucat dan mata sembab. Aku tak pernah berani bertanya. Sampai suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun karena suara bisikan. Awalnya samar, lalu semakin jelas. Jangan biarkan dia masuk ke ruangan itu lagi. Bisikannya lirih. Aku pikir aku bermimpi. Tapi saat aku menoleh, Wina juga terbangun. Matanya lebar. Kau juga dengar, kan? Bisiknya. Esoknya, kami pura-pura tidur saat salah satu santriwati, namanya Izzah, dipanggil oleh Ustaz Karim. Ia berjalan perlahan, seperti orang linglung. Kami mengintip dari balik jendela asrama, melihat Izzah masuk ke ruangan itu. Dan selama 2 jam berikutnya, kami hanya bisa menunggu dalam diam. Saat Izzah kembali, langkahnya goyah. Ia tidak bicara selama 3 hari, dan akhirnya dipulangkan karena alasan kesehatan. Sejak itu, aku mulai mencatat hal-hal janggal. Santriwati yang dipulangkan mendadak. Ustaz Karim yang selalu memanggil mereka malam hari. Beberapa ustaz muda yang diam saja, seolah tahu tapi tak kuasa berbuat apa-apa. Dan yang paling mengganggu, bau dupa yang tak pernah padam dari ruang tamu itu, bahkan saat tak ada kunjungan. Wina mulai menunjukkan ketakutan yang nyata. Ia bilang, kita harus pergi dari sini. Ini bukan pesantren, ini perangkap. Tapi kemana kami bisa lari? Tembok tinggi mengelilingi kompleks, dan siapapun yang mencoba keluar tanpa izin akan dihukum berat. Ditambah lagi, sebagian besar wali santri percaya sepenuhnya pada Ustaz Karim. Aku mulai menyimpan tulisan-tulisan harian, sebuah buku kecil yang aku sembunyikan di bawah kasur. Aku menulis semua yang kulihat, semua yang kudengar. Kupikir, kalau suatu hari aku tidak bisa bicara lagi, mungkin buku ini bisa. Dan malam itu, saat aku kembali menulis, aku tak sadar ada yang mengawasi dari celah pintu. Senyap, tapi terasa berat. Dan dari balik bayangan, aku melihat sepasang mata. Mata itu, milik Ustaz Karim. Di balik muka malaikat. Setelah malam itu, wajah Ustaz Karim tak lagi sama di mataku. Dahulu aku memandangnya sebagai figur suci, pembimbing yang dipenuhi cahaya hikmah. Tapi ketika matanya menatapku dari balik celah pintu malam itu,
Kurasakan hawa dingin yang menusuk hingga tulang. Ada sesuatu yang gelap, licin, dan buas tersembunyi di balik jubah dan sorban putihnya. Besok paginya, aku pura-pura biasa. Tapi sejujurnya, aku tak tidur sama sekali semalaman. Aku yakin dia tahu aku menulis sesuatu. Tapi mengapa ia hanya mengintip? Mengapa tidak langsung menghukum? Atau, mungkin ia ingin menunggu. Mengawasi. Memastikan aku cukup takut untuk diam. Wina, seperti biasa, duduk di pojok musala kecil dekat asrama. Tapi wajahnya pucat pasi. Ia menggigit bibir, matanya sembab. Ia menoleh padaku dan berkata pelan, "Semalam, dia juga datang ke kamarku. Tapi dia hanya berdiri diam di depan pintu. Tidak mengetuk. Tidak bicara. Cuma, menatap." Kami berdua tahu ini bukan hanya soal aturan pesantren atau disiplin. Ini tentang sesuatu yang lebih kelam. Sesuatu yang tidak bisa kami lawan dengan ayat atau dalil, karena yang kami hadapi menggunakan ayat sebagai senjata untuk menyamarkan nafsunya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, seolah tak ada apa-apa. Tapi yang membuatku takut justru itulah, semua terlalu sunyi. Bahkan saat ada satu santriwati lain yang dipanggil malam-malam dan keesokan paginya mengaku sakit, tak seorang pun bertanya. Semua tunduk, semua pasrah. Ketakutan mereka bukan hanya pada manusia, tapi juga pada dosa yang dianggap mereka buat jika membangkang terhadap orang suci. Di siang hari, Ustaz Karim berdiri di mimbar masjid, menyampaikan khutbah tentang menjaga kehormatan diri, tentang menundukkan pandangan, tentang pentingnya adab. Santri putra dan putri duduk terpisah, tertunduk khidmat. Aku menatap wajahnya dari barisan belakang dan menyadari, dia sedang berbicara tentang dosa, sambil menyimpan dosa yang jauh lebih besar dalam dirinya. Wina mulai menghindari keramaian. Ia jadi pendiam, sering menyendiri di belakang perpustakaan. Suatu sore, aku menyusulnya. Kami duduk bersisian, dan akhirnya ia bercerita. Setahun lalu, aku juga pernah masuk ke ruangan itu. Dipanggil malam hari. Katanya, ada tamu dari luar yang ingin ditemui. Tapi saat aku masuk, cuma ada Ustaz Karim. Dia bilang dia ingin mengujiku, melihat sejauh mana ketaatanku. Aku hanya bisa menatapnya, menahan napas. Dia pegang tanganku. Lalu bilang, ini bentuk cinta, cinta dalam sunyi. Cinta suci antara murid dan guru. Aku syok. Tapi aku terlalu takut. Aku hanya diam, berharap waktu cepat berlalu. Setelah itu, aku dilepaskan. Tapi setiap malam, aku merasa kotor. Seperti ada sesuatu yang terus menempel di tubuhku. Wina mulai menangis. Aku menggenggam tangannya, dan di momen itu, aku tahu kami tak bisa lagi hanya diam. Tapi melawan juga berarti bunuh diri. Kami hanya dua gadis biasa, dan ia adalah tokoh besar, bahkan polisi pun mungkin akan mencium tangannya jika bertemu. Tapi ada satu harapan, Izzah. Santriwati yang dulu kami lihat masuk ke ruangan terkutuk itu, yang akhirnya dipulangkan. Kami belum tahu kemana ia pergi. Tapi jika kami bisa menemukan dia, mungkin bisa membuka suara. Memberi bukti. Membuka aib yang tertutup rapat oleh pagar pesantren dan jubah kesalehan. Malam itu, kami sepakat. Kami akan cari tahu alamat Izzah. Tapi untuk itu, kami butuh bantuan dari orang dalam. Dan hanya ada satu nama yang terlintas, Ustaz Farid, guru muda yang kerap membantu bagian administrasi dan dikenal lebih dekat dengan santri. Wina beranikan diri untuk menemui Ustaz Farid diam-diam saat jam makan malam. Ia kembali ke kamar dengan secari kertas kecil, bertuliskan alamat rumah Izzah di luar kota, dan satu catatan tambahan. Hati-hati. Dia punya mata di mana-mana. Aku membacanya dengan gemetar. Bahkan Ustaz Farid pun takut. Tapi setidaknya, kami punya satu petunjuk. Satu pintu untuk mengungkap apa yang selama ini disembunyikan. Namun sebelum kami bisa berpikir lebih jauh, pengurus asrama datang malam itu membawa kabar. Wina dipanggil Ustaz Karim. Sekarang. Sendirian. Dan entah kenapa, kali ini, aku tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Kamar tamu yang selalu terkunci. Malam itu menjadi malam tergelap sepanjang aku berada di pesantren Al-Hidayah. Wina dipanggil. Seorang pengurus senior mengetuk pintu asrama dengan ekspresi datar dan suara yang dingin. Wina, Ustaz Karim memanggilmu. Sekarang. Kami saling berpandangan.
Wina menggenggam tanganku sejenak. Genggaman yang bergetar, seperti ingin menitipkan harapan terakhir. Tanpa bicara, ia berdiri, merapikan kerudung, dan melangkah keluar mengikuti pengurus. Aku ingin berteriak, ingin menariknya kembali. Tapi lidahku keluh. Ada semacam kekuatan tak terlihat yang membuatku hanya bisa berdiri mematung di ambang pintu, melihatnya berjalan menjauh, menuju ruangan tertutup di sebelah masjid itu. Ruang tamu itu, tempat yang selalu terkunci, dengan tirai hitam yang menutup jendela dari cahaya dunia luar, kini akan kembali menelan korban. Pikiranku berkecamuk. Apa yang harus aku lakukan? Menyusulnya? Membuat kegaduhan? Tapi siapa yang akan percaya pada seorang santriwati remaja dibanding seorang ustaz besar panutan umat? Waktu berjalan lambat. Detik menjadi menit yang terasa seperti jam. Aku duduk di pinggir ranjang, jantungku berdegup kencang. Di luar, hujan mulai turun, seolah langit pun ikut bersedih. Aku tak tahan lagi. Aku harus tahu apa yang terjadi. Dengan langkah perlahan, aku menyelinap keluar dari asrama, menyusuri lorong sempit yang menuju ke arah masjid. Di balik semak-semak kecil dekat perpustakaan, aku mengendap dan berjongkok. Dari celah pohon besar dan pilar tembok, aku bisa melihat jendela ruang tamu itu. Tirai masih tertutup. Tapi samar, aku bisa mendengar suara. Suara perempuan, menangis lirih. Dan suara laki-laki, menenangkan, mendesak, memaksa. Dadaku sesak. Aku menutup mulut agar tak berteriak. Tiba-tiba, lampu ruangan itu mati. Gelap total. Tapi dari sela tirai, aku melihat nyala kecil, seperti lilin. Dan, bayangan seseorang bergerak cepat. Hanya siluet, tapi cukup membuatku tahu, Wina sedang dipaksa untuk sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Aku hampir menerobos masuk. Tapi tiba-tiba, sebuah tangan mencengkeram bahuku dari belakang. "Jangan," bisik seseorang. Aku menoleh. Ustaz Farid. Matanya serius, wajahnya tegang. "Kalau kamu masuk sekarang, kamu akan ikut jadi korban. Atau lebih buruk, kamu akan dipulangkan, tapi tak pernah sampai ke rumah." Kami mundur perlahan. Ustaz Farid menarikku ke perpustakaan kosong dan menutup pintunya. Di dalam cahaya temaram, ia duduk dan mulai bicara. "Sudah lama aku tahu, ada yang tidak beres. Beberapa tahun terakhir, banyak santriwati yang tiba-tiba hilang, dipulangkan tanpa penjelasan. Ada yang kembali ke rumah, tapi depresi. Ada yang tidak pernah sampai ke rumah sama sekali. Dan semuanya, punya satu kesamaan, pernah masuk ke ruang tamu itu." Aku menelan ludah. Kenapa tak ada yang melawan? Karena ia orang yang dihormati. Karena ia licik. Karena ia tak melakukannya sendiri. Ada sistem yang melindunginya. Para pengurus senior, beberapa ustaz lain, mereka tahu, tapi pura-pura buta. Kalau ada yang bicara, mereka akan bilang kamu memfitnah ulama. Hanya satu kata, fitnah. Dan kamu akan dikucilkan. Atau dibungkam. Aku tak kuasa menahan air mata. Tapi Wina, dia di dalam sekarang. Ustaz Farid menunduk. Kita tak bisa menyelamatkannya malam ini. Tapi kita bisa pastikan, ia bukan korban terakhir. Aku menggertakkan gigi. Aku tak mau diam. Esok paginya, Wina kembali ke asrama. Wajahnya hampa. Matanya kosong. Ia berjalan pelan seperti mayat hidup. Tak bicara. Tak menangis. Hanya diam. Aku memeluknya, tapi ia hanya menatapku tanpa reaksi. Dunia dalam dirinya seolah telah padam. Beberapa hari kemudian, pengumuman dibuat. Santri atas nama Wina akan dipulangkan karena kondisi kesehatannya yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan mondok. Kami semua tahu artinya. Wina telah dikorbankan, dan kini akan dibuang agar rahasia tetap tersembunyi. Malam sebelum ia pulang, aku menemuinya. Di tangannya, ia memberiku sebuah kertas kecil yang kusut. Hanya satu kalimat tertulis di sana. Jangan biarkan ini terus terjadi. Cari Izzah. Ceritakan semuanya. Setelah itu, ia pergi. Dan aku belum tahu apakah aku akan pernah melihatnya lagi. Tapi aku sudah tahu jalan yang harus kutempuh. Aku akan keluar dari pesantren ini. Aku akan cari Izzah.
Dan aku akan bongkar segalanya. Apapun risikonya. Misi rahasia di balik pagar tinggi. Sejak kepergian Wina, suasana pesantren berubah. Bukan menjadi lebih sunyi, tapi lebih mencekam. Santri-santri perempuan seperti berjalan di atas pecahan kaca. Mereka bicara pelan, menunduk lebih dalam, dan menghindari tatapan para ustaz. Semua seolah sadar bahwa ada kejahatan yang sedang bertahta di balik mimbar, tapi tak seorang pun berani bersuara. Aku tahu, jika aku ingin selamat, dan menyelamatkan yang lain, aku harus mulai bergerak sekarang. Pesan Wina jelas, cari izzah. Dan satu-satunya petunjuk yang kumiliki adalah alamat di secari kertas yang diberikan Ustaz Farid malam itu. Sebuah desa kecil bernama Cikandang, sekitar 2 jam dari pesantren. Masalahnya, keluar dari pesantren bukan hal mudah. Pesantren Al-Hidayah adalah pesantren semi tertutup. Santri hanya boleh keluar saat libur panjang atau ada izin khusus. Pagar besi tinggi mengelilingi kompleks, dan penjagaan dilakukan bergilir oleh para pengurus. Tapi aku tak punya waktu menunggu libur semester. Aku harus keluar diam-diam. Malam itu, aku mempersiapkan diri. Sebuah ransel kecil berisi pakaian, buku catatan, dan surat dari Wina yang kutulis ulang. Aku tahu surat itu bisa jadi kunci pengungkap kejahatan, tapi juga bisa menjadi surat kematianku jika tertangkap. Dengan bantuan Ustaz Farid, aku tahu ada satu cara keluar, melalui dapur belakang yang tersambung ke gudang sembako. Ada pintu kecil yang jarang dipakai dan langsung tembus ke kebun warga. Tapi untuk bisa ke sana, aku harus menunggu waktu yang tepat. Dan itu datang saat malam Jumat. Malam di mana semua santri wajib berkumpul di masjid untuk pembacaan Yasin dan tahlil berjamaah. Aku izin ke kamar mandi saat acara dimulai, membawa ransel di balik mukena. Lalu menyelinap ke arah dapur. Jantungku seperti genderang perang. Suara langkah kaki, desiran angin malam, bayangan dari lampu temaram, semua terasa seperti musuh. Tapi aku terus berjalan. Pelan, pasti, dan diam-diam. Pintu kecil di gudang berhasil kubuka. Di baliknya, rerumputan tinggi menyambutku. Aku berlari melintasi kebun, menyusuri jalan setapak hingga keluar dari area pesantren. Kegelapan malam menelanku, tapi untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku merasa bebas. Perjalanan ke desa Cikandang kulakukan dengan menumpang mobil sayur dan ojek yang lewat di pinggir jalan. Butuh waktu hingga fajar untuk tiba di sana. Desa kecil itu sepi, diselimuti kabut pagi. Rumah-rumah kayu berjajar di lereng bukit, dan suara ayam berkokok jadi pengganti alarm. Aku berjalan ke alamat yang tertulis. Rumah sederhana berdinding papan, catnya sudah kusam. Pintu diketuk berkali-kali sebelum akhirnya dibuka oleh seorang wanita parubaya dengan mata sembab. Aku langsung tahu, ini Ibu Izzah. Bu, saya teman Izzah. Dari pesantren. Saya mau bicara. Wajah wanita itu langsung berubah pucat. Ia membuka pintu lebar-lebar dan mempersilahkanku masuk. Di dalam rumah, aku disuguhkan air hangat dan duduk di kursi bambu. Ibu Izzah menatapku penuh cemas. Izzah, belum pulih, nak. Tapi, dia ada di kamar belakang. Sudah setahun, dia hampir tak pernah bicara. Degup jantungku makin cepat. Aku meminta izin menemuinya. Di balik tirai kain tipis, kulihat sosok gadis kurus terbaring lemah. Rambutnya panjang tak terurus, wajahnya pucat. Tapi ketika aku menyebut namaku dan kata Wina, matanya sedikit membesar. Ada cahaya kecil di sana. Pelan-pelan aku bicara. Tentang apa yang terjadi. Tentang Wina. Tentang rencana mengungkap semua. Dan yang mengejutkan, Izzah menggenggam tanganku. Erat. Lalu ia menunjuk ke bawah ranjang. Aku merangkak, dan menemukan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya ada buku harian. Robek di sana-sini, tapi penuh tulisan tangan. Dan isinya, adalah semua kejadian yang pernah ia alami di pesantren. Tanggal. Nama-nama. Detail kejadian. Dan bahkan, foto surat panggilan Ustaz Karim yang diselipkan secara misterius saat ia dipanggil ke ruang tamu. Ini adalah senjata. Bukti. Kesaksian. Dan bukan hanya tentang Izzah. Ia menulis juga tentang beberapa santriwati lain yang mengalami hal serupa. Nama-nama yang familiar. Termasuk nama Wina. Aku gemetar membacanya.
Tanganku bergetar. Tapi kini aku tahu, aku tidak sendiri. Kami punya cerita. Kami punya saksi. Dan kami punya bukti. Tapi baru saja aku akan bicara lebih banyak. Suara keras terdengar dari luar rumah. Berat. Assalamualaikum. Maaf, kami dari pesantren. Mencari salah satu santri yang katanya hilang tadi malam. Namanya Nadia. Aku menoleh pada Ibu Izzah. Matanya melebar. Cepat, nak. Sembunyi. Kami tahu, mereka mencariku. Dan mereka tidak datang untuk membawa pulang. Mereka datang untuk membungkam. Pelarian yang mengguncang. Langkah kaki menggedor tanah pekarangan. Suara sandal menghantam papan lantai rumah terdengar makin dekat. Aku menahan napas di balik lemari kayu tua yang berderit setiap aku bergerak sedikit saja. Nafasku tercekik, tubuhku dingin. Di luar, suara lelaki dewasa berbicara keras, dan aku tahu betul siapa pemilik suara itu. Ustaz Karim. Bu, kami hanya ingin memastikan anak ini tidak tersesat. Demi kebaikannya. Ia sedang tidak sehat pikirannya. Perempuan parubaya itu, Ibu Izzah, berusaha bicara tenang. Tidak ada santri di sini, Ustaz. Hanya saya dan anak saya. Mohon maaf. Kalau begitu, boleh kami masuk sebentar? Jeda. Aku bisa merasakan detak jantung Ibu Izzah dari kejauhan. Silakan. Langkah-langkah berat masuk ke dalam rumah. Lantai kayu bergetar. Ustaz Karim dan dua lelaki lain menyisir ruangan demi ruangan. Aku menahan tangis, menggigit ujung lengan baju agar tak mengeluarkan suara. Tapi lemari tempatku bersembunyi terlalu sempit. Papan belakangnya sudah retak. Sedikit goyangan saja bisa membuatku jatuh. Dan itulah yang terjadi. Saat salah satu lelaki menabrak meja kecil, lemari itu berderak dan roboh. Tubuhku terlempar keluar. Semua menoleh. 3 pasang mata menatapku seolah melihat hantu. Nadia. Aku bangkit dan langsung berlari ke arah pintu belakang. Salah satu dari mereka mencoba menarik kerudungku, tapi aku menyentak dan terus berlari. Hutan kecil di belakang rumah jadi pelarianku. Daun-daun melambai kencang, ranting menampar wajahku. Tapi aku tak peduli. Aku hanya tahu, aku harus selamatkan buku itu. Sementara aku berlari, dalam pelukanku erat tergenggam kotak kayu peninggalan Izzah. Aku terus menyusuri jalan setapak menuju pinggiran desa. Hingga akhirnya, sebuah rumah panggung dengan lampu temaram terlihat dari kejauhan. Tanpa berpikir, aku mengetuk pintu. Seorang pria parubaya keluar dengan wajah bingung. Pak, tolong saya. Saya dikejar. Mereka, dari pesantren, mereka mau membunuh saya. Lelaki itu langsung menarikku masuk dan mengunci pintu. Namanya Pak Mahfud. Seorang guru honorer yang dulu mengajar di pesantren sebelum akhirnya mengundurkan diri dengan alasan misterius. Ketika aku sebut nama Ustaz Karim, wajahnya langsung berubah pucat. Jadi, mereka masih beraksi? Aku menunjukkan buku milik Izzah. Ia membacanya. Lalu duduk lemas di kursi rotan. Ini bukti yang dicari banyak orang selama bertahun-tahun. Kau harus bawa ini ke media. Atau, polisi. Tapi aku hanya santri biasa, Pak. Mereka bisa saja bilang aku bohong. Tidak jika kita punya saksi. Pak Mahfud mengeluarkan map plastik. Di dalamnya ada fotokopi laporan pengunduran dirinya yang disertai catatan pribadi, kesaksian tentang perilaku menyimpang beberapa ustaz yang ia curigai. Termasuk Ustaz Karim. Waktu itu aku tak berani lapor, karena tak ada bukti. Tapi sekarang, kita punya semuanya. Tapi sebelum rencana kami sempurna, suara motor mendekat cepat di luar. Lampu-lampu menyinari rumah Pak Mahfud. Seseorang mengetuk keras. Brak brak brak. Buka pintu. Kami mencari santri yang kabur. Aku panik. Pak Mahfud sigap menarik tanganku dan membawaku keluar melalui jendela belakang. Kami berlari ke arah jalan kecil yang jarang dilalui orang. Dari kejauhan, aku bisa melihat mobil jeep hitam, kendaraan milik pesantren. Mereka sudah menyebar. Mereka terlalu kuat, Pak, kataku lirih. Tapi jika kita takut, kejahatan ini akan terus hidup, jawabnya.
Kami menyusuri hutan menuju rumah kenalan Pak Mahfud, seorang wartawan lokal yang sudah lama curiga pada aktivitas gelap di pesantren tapi tak punya akses ke saksi kunci. Kini, aku menjadi saksi itu. Setiba di rumah wartawan, suasana langsung berubah menjadi dapur investigasi. Aku memindahkan isi buku harian Izzah ke dalam laptop. Foto-foto surat, catatan tanggal, dan bahkan catatan tangan dari korban lain. Semua mulai tersusun. Wartawan itu, Mas Gilang, bersumpah akan menerbitkannya secara nasional. Tapi, semua itu belum cukup. Kami butuh satu hal lagi, rekaman suara atau video. Dan itu hanya bisa didapat dari dalam pesantren. Aku menelan ludah. Berarti, aku harus kembali. Pak Mahfud dan Mas Gilang saling pandang. Wajah mereka berat. Kalau kau siap, ya. Tapi kali ini, kita akan pantau dari luar. Kau tidak sendirian. Malam itu, aku tak bisa tidur. Mataku menatap langit. Aku masih ingat suara tangis Wina. Tatapan kosong Izzah. Dan semua santri yang masih bertahan di dalam, tanpa tahu bahwa mimbar yang mereka muliakan sedang mencabik kehormatan mereka diam-diam. Aku menarik napas dalam. Perang ini belum selesai. Dan aku akan kembali, bukan sebagai santri, tapi sebagai pembongkar kebenaran. Kembali ke sarang iblis. Malam itu, langit mendung. Kilat sesekali membelah awan, seolah memberi pertanda bahwa rencana yang akan kulakukan bukan hal biasa. Aku kembali berdiri di depan gerbang pesantren Darul Fadilah, tempat yang dulu kupikir sebagai benteng ilmu dan keimanan, kini kutahu sebagai sarang kegelapan. Rencana penyusupan ini tidak sederhana. Dengan bantuan Mas Gilang, sang wartawan, dan Pak Mahfud yang mengatur semuanya dari jarak jauh, aku berpura-pura bertobat. Aku akan kembali ke pesantren dan merekam bukti-bukti kejahatan yang selama ini disembunyikan di balik jubah dan serban. Assalamualaikum, suaraku bergetar saat mengetuk pintu asrama putri. Beberapa santri yang mengenalku sempat terkejut. Nadia? Kamu balik? Bisik Wina, dengan mata berkaca-kaca. SHHH. Nanti kita bicara. Aku butuh bantuanmu. Malam pertama, aku tidur di bilik kosong dekat kamar mandi belakang. Tempat yang dulu kuanggap horor, kini jadi tempat paling aman untuk menyembunyikan alat perekam kecil yang dijahit di balik kerah baju tidurku. Di siang hari, aku kembali ikut pengajian seperti biasa. Duduk rapi, menunduk, pura-pura khusyuk, padahal setiap kali Ustaz Karim bicara, tanganku berkeringat. Rekaman aktif. Setiap detik suaranya masuk ke alat kecil itu. Aku berdoa agar semua berjalan lancar. Malam hari, suasana mulai berubah. Aku dipanggil ke ruang pimpinan. Seorang pengurus laki-laki mengantarku, dengan alasan Ustaz ingin memberi nasihat khusus bagi yang pernah menyimpang. Hatiku mencelos. Inilah momen yang kutunggu, sekaligus kutakuti. Ruang itu gelap, hanya ada lampu kecil di sudut. Ustaz Karim duduk di balik meja besar, dengan senyum dingin yang dulu sering membuatku merasa nyaman, tapi kini justru membuat bulu kuduku berdiri. Kau sudah kembali ke jalan yang benar, nak? Tanyanya pelan. Aku mengangguk pelan. Insya Allah, Ustaz, saya sadar. Dia berdiri. Mendekat. Aku menahan napas. Tapi kau tahu, Nadia, setiap murid yang kembali harus membersihkan jiwanya. Dengan proses khusus. Suasana tiba-tiba menegang. Aku tahu kemana arah kalimat itu. Ia membuka laci meja. Tapi bukan kitab suci yang ia ambil. Melainkan sebotol minyak wangi, yang dulu sering ia pakai untuk peruqyah. Ayo, ikut saya, katanya seraya berjalan menuju ruangan samping yang lebih gelap. Langkahku terasa berat. Tapi aku terus maju. Rekaman masih aktif. Aku harus kuat. Ini bukan hanya untukku, tapi untuk semua korban yang tak bersuara. Dalam ruangan itu, ia memintaku duduk. Kemudian mulai membaca ayat-ayat tertentu, tapi dengan nada dan niat yang ganjil. Tangan kanannya bergerak ke arah pundakku, dan aku tahu, waktunya hampir tiba. Aku menahan diri sebisa mungkin, lalu dengan keberanian penuh, aku berteriak. Allahu Akbar. Dan dalam sekejap, pintu didobrak. Dua orang pria bertopeng masuk, Pak Mahfud dan Mas Gilang, menyamar sebagai teknisi listrik yang menyusup dari jalur belakang. Mereka menyaksikan semuanya. Ustaz Karim kaget bukan main.
Ia berusaha kabur, tapi sudah terlambat. Kamera dari ponsel Mas Gilang menyala terang. Semuanya terekam, kata-katanya, gerak-geriknya, dan bahkan ekspresi liciknya. Beberapa santri yang mendengar keributan mulai berdatangan. Mereka menatap kami bingung. Aku berdiri, dan untuk pertama kalinya, aku bicara lantang di depan mereka. Ini bukan pesantren. Ini penjara bertopeng ibadah. Sudah terlalu banyak yang jadi korban. Wina menangis. Beberapa santri lainnya mulai terisak. Seseorang berteriak, aku juga pernah dipanggil ke ruangan itu. Keributan terjadi. Tapi sebelum masa semakin panas, kami segera kabur. Video dan rekaman suara yang kami dapatkan segera disalin dan dikirim ke berbagai media. Dalam waktu singkat, pesantren Darul Fadilah menjadi trending topik. Tak lama, polisi turun tangan. Penggerebekan terjadi keesokan harinya. Beberapa ustaz ditangkap, termasuk Ustaz Karim. Ia mencoba menyangkal, tapi bukti sudah terlalu kuat. Banyak alumni mulai angkat suara. Ternyata bukan hanya aku dan Izzah. Ada puluhan, bahkan ratusan korban, yang selama ini memilih diam. Pesantren itu akhirnya ditutup. Namanya dicoret dari daftar resmi lembaga keagamaan. Tapi luka yang ditinggalkan masih membekas dalam. Aku duduk di depan makam Izzah, membawa bunga melati. Maafkan aku baru bisa bicara sekarang, bisikku lirih. Doamu tak sia-sia, Zah. Mereka tahu sekarang siapa monster di balik mimbar. Duka yang tak tersuarakan. Hari-hari setelah penggerebekan itu bukanlah kemenangan yang manis. Memang, pesantren Darul Fadilah sudah ditutup. Nama-nama pelaku mulai ditahan dan diadili. Tapi bagi para korban, penderitaan mereka belum benar-benar usai. Aku, Nadia, masih berusaha bangkit dari puing-puing luka. Trauma yang mengendap selama bertahun-tahun tidak bisa sembuh dalam semalam. Setiap malam, mimpi buruk datang silih berganti. Bayangan wajah Ustaz Karim, suaranya yang lembut tapi penuh racun, masih menghantui tidurku. Pak Mahfud memintaku menghadiri sesi konseling bersama beberapa korban lainnya. Di sebuah rumah aman yang disediakan oleh Lembaga Bantuan Perempuan, kami duduk melingkar. Di situ, aku bertemu Ina, Sari, dan 3 santri lainnya yang dulunya satu angkatan denganku. Kami saling bertatapan. Mata kami sama, mata yang pernah melihat kegelapan dan memutuskan untuk tidak bungkam lagi. Aku pikir, aku satu-satunya yang dilecehkan, bisik Sari, air matanya menetes pelan. Ternyata kalian juga. Wina menggenggam tangannya. Kita semua pernah jadi korban. Tapi sekarang kita bertahan. Kita tidak sendiri lagi. Sesi konseling itu menjadi titik awal kami berbicara. Untuk pertama kalinya, aku berani menyebutkan secara detail apa yang pernah terjadi padaku. Setiap kata yang keluar seperti menyayat luka lama. Tapi juga, menyembuhkan. Tapi tidak semua orang menganggap kami pahlawan. Justru, banyak yang menyebut kami pembuat aib. Di media sosial, muncul akun-akun yang menyerang. Jangan kotori nama pesantren. Anak durhaka. Fitnah ulama. Mereka hanya ingin viral. Itu hanya segelintir dari ribuan komentar jahat yang masuk ke akun pribadiku. Ibuku bahkan sempat jatuh sakit karena di kampung, keluargaku disebut penghancur nama baik pesantren. Mas Gilang terus menemaniku, menyusun bukti dan melaporkan balik akun-akun penyebar hoaks. Tapi kami tahu, ini bukan pertarungan singkat. Beberapa korban memilih kembali diam. Tekanan terlalu kuat. Bahkan, ada satu santri yang mencoba bunuh diri karena dihina oleh keluarganya sendiri. Aku hanya bisa menangis saat mendengar kabar itu. Di malam yang tenang, aku berdiri di balkon rumah aman. Memandang langit yang bersih, jauh dari awan. Hanya bintang-bintang yang menyinari gelap. Di dadaku, ada rasa sesak, bukan karena takut, tapi karena marah. Berapa banyak lagi korban, yang disuruh diam demi menjaga nama baik, bisikku. Esok harinya, aku dan Pak Mahfud memutuskan membuat dokumenter. Sebuah film pendek tentang kesaksian kami. Aku tahu risikonya besar. Tapi diam jauh lebih menyakitkan. Proyek ini kami beri nama, Di Balik Jubah dan Serban. Dalam video itu, kami tidak menunjukkan wajah. Tapi suara kami asli. Tangis kami asli. Luka kami nyata.
Dan ternyata, video itu viral. Bukan hanya Indonesia, tapi dunia internasional mulai melirik. Organisasi HAM dan perlindungan perempuan mulai mengulurkan tangan. Bahkan, ada ustaz-ustaz muda yang mengangkat suara membela kami, mengatakan bahwa agama tidak pernah mengajarkan pembungkaman korban. Beberapa alumni pesantren lainnya juga mulai bersaksi. Ternyata, praktik serupa tak hanya terjadi di Darul Fadilah. Ada banyak pesantren lain yang memiliki pola mirip. Santri dijadikan objek pemuasan, dibungkam atas nama agama, dan ditekan dengan dalih ajaran rohani. Mereka menghubungiku. Ada yang dari Sumatera, Kalimantan, bahkan luar negeri. Aku sadar, perjuangan ini baru saja dimulai. Wina kemudian mengusulkan membentuk komunitas, Santri Bangkit, sebuah ruang aman bagi siapapun yang pernah menjadi korban pelecehan di institusi keagamaan. Di dalam komunitas itu, kami menampung cerita, mencari solusi, mendorong perubahan. Aku kini bukan lagi hanya seorang santri biasa. Aku menjadi suara untuk yang tak berani bicara, suara untuk mereka yang dipaksa bungkam. Tapi meski begitu, aku tetaplah manusia. Di malam-malam tertentu, aku masih duduk sendiri, menatap foto Izzah. Terdiam. Zah, andai kamu masih hidup, kamu pasti bangga. Tapi kamu juga pasti marah, karena dunia ini masih belum benar-benar aman untuk kita. Suara azan subuh berkumandang dari kejauhan. Aku menatap langit yang mulai terang. Sebuah senyum tipis terukir di wajahku. Hari masih panjang. Perjuangan belum selesai. Tapi kini, aku tidak sendiri. Jubah-jubah palsu di balik panggung. Beberapa bulan setelah dokumenter, di balik jubah dan serban, mengguncang publik, suasana di kalangan pesantren mulai terpecah. Ada yang mendukung perjuangan kami, namun tak sedikit pula yang merasa gerah, merasa nama baik institusi mereka ternoda karena kesaksian para korban. Namun yang mengejutkan adalah, saat aparat mulai menyelidiki lebih dalam, muncul sebuah benang merah mengerikan. Kasus di Darul Fadilah ternyata bukan kasus terisolasi. Ada pola yang sama di sejumlah pesantren lain. Ustaz yang dihormati, punya karisma, menyimpan sisi gelap yang terselubung rapi. Dan yang lebih mencengangkan, mereka saling mengenal. Ada jaringan, Nat, kata Pak Mahfud suatu siang sambil menunjuk papan informasi penuh peta dan koneksi antar nama. Maksudnya, mereka kerjasama, tanyaku, tak percaya. Iya. Bukan cuma saling kenal, tapi saling lindungi. Beberapa ustaz yang dituduh pernah dipindah ke pesantren lain, diam-diam, saat kasus mulai panas. Dan sayangnya, ada oknum aparat dan tokoh agama yang ikut membekini. Dunia seolah jungkir balik. Aku merasa seperti menonton film gelap yang tak berujung. Tapi ini nyata. Dan korbannya nyata. Kami pun mulai memburu akar jaringan itu. Dengan bantuan Mas Gilang, yang kini bekerja sama dengan jurnalis investigasi senior, kami menyusup lebih dalam. Hasil investigasi kami memperlihatkan bahwa ada semacam koalisi tak kasat mata, para tokoh keagamaan dari beberapa pesantren, yang menggunakan reputasi dan kekuasaan untuk menyembunyikan kejahatan seksual di balik kedok pembinaan rohani. Salah satu nama besar yang muncul adalah KH Salman Anwari, seorang ulama senior dari Jawa Timur yang terkenal alim dan sering tampil di televisi. Tapi dari data dan kesaksian alumni, ia ternyata punya rekam jejak kelam, memindahkan guru-guru bermasalah ke cabang pesantren di daerah lain. Masih teringat jelas ketika kami mewawancarai seorang alumni perempuan bernama Farah, nama samaran. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Aku pernah mengadukan perbuatan ustaz ke KH Salman." Tapi jawabannya justru, "Sabar, nak. Jangan fitnah guru sendiri. Nanti ilmunya tak berkah." Setelah itu, ustaznya malah dipromosikan ke pesantren pusat. Rasanya seperti ditusuk dari belakang. Sosok yang selama ini dijadikan panutan oleh jutaan jamaah ternyata bermain di belakang layar. Menyusun sistem yang melindungi predator, bukan korban. Aku dan tim akhirnya memutuskan merilis laporan kedua. Kali ini lebih berani. Mengungkap nama-nama tokoh yang terlibat. Kami tahu, risikonya besar. Bahkan Mas Gilang sempat menerima ancaman dari nomor tak dikenal. Beberapa akun palsu juga mulai menyebar fitnah tentang kami, menyebut kami agen asing, antek liberal, bahkan menyebarkan foto-foto editan yang menjatuhkan martabatku. Tapi kami tak mundur. Karena saat laporan itu tayang, efeknya luar biasa.
Pemerintah pusat mulai bergerak. Komnas Perempuan turun tangan langsung. Presiden memberikan pernyataan resmi bahwa negara tak akan mentolerir kekerasan seksual di institusi pendidikan, termasuk pesantren. Salah satu momen paling mengharukan adalah ketika ratusan santri perempuan dari berbagai pesantren mengirim surat digital ke tim kami. Mereka menulis, "Kami belum bisa bicara, tapi kami mendengar kalian. Terima kasih sudah bersuara." Air mataku menetes membaca itu. Namun perjuangan ini membawa dampak berat. Salah satu teman seperjuanganku, Sari, dipaksa pulang oleh keluarganya. Mereka menganggapnya membawa aib. Ia dikurung di rumah, tak diizinkan menggunakan ponsel. Aku hanya bisa mendengar kabarnya lewat Wina yang diam-diam menjenguk. Dan suatu hari, kabar buruk itu datang. Sari kabur dari rumah, dan ditemukan di pinggir sungai dalam keadaan tak sadarkan diri. Ia mencoba mengakhiri hidupnya. Kami segera mengevakuasi dan membawanya ke rumah aman. Saat akhirnya siuman, Sari menatapku dengan mata kosong dan berkata, "Aku cuma ingin berhenti merasa kotor." Hatiku remuk. Aku peluk dia erat-erat, dan untuk pertama kalinya aku menangis di hadapannya. Bukan sebagai aktivis, bukan sebagai penyintas, tapi sebagai manusia, yang juga pernah merasa kotor karena kejahatan orang lain. Kejadian itu membakar semangat kami lagi. Kami sadar, ini bukan sekadar perjuangan mencari keadilan, tapi juga menyelamatkan jiwa. Menyelamatkan generasi. Akhir narasi ini, aku menulis satu kalimat di jurnal pribadiku. Jika jubah bisa menyembunyikan iblis, maka suara kebenaran harus lebih nyaring dari khotbah palsu. Hari penghakiman. Hari itu langit mendung. Seolah alam pun ikut menunduk menyambut satu peristiwa besar, hari ketika para pelaku kejahatan berkedok agama akhirnya duduk di kursi pesakitan. Pengadilan berlangsung di Jakarta, karena kasus ini telah menjadi perkara nasional. Gedung pengadilan tinggi dipenuhi media, aktivis, korban, dan warga yang ingin melihat langsung akhir dari drama kelam ini. Aku, Nadia, duduk di barisan depan ruang sidang bersama Wina, Mas Gilang, dan Pak Mahfud. Sari juga hadir, duduk di sampingku dengan wajah tenang walau matanya masih menyimpan luka. Hari ini, kami bukan hanya korban. Kami adalah saksi, pejuang, dan suara bagi mereka yang tak sempat bicara. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan dengan suara tegas. Terdakwa KH Salman Anwari, Ustaz Karim, dan 5 terdakwa lainnya didakwa atas kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur, penganiayaan, intimidasi, serta penyalahgunaan kekuasaan dalam lembaga keagamaan. Nama demi nama disebut. Semua yang selama ini berdiri di atas mimbar suci, membacakan doa-doa dan tausiah, kini menunduk dalam balutan rompi tahanan. Saat nama Ustaz Karim disebut, jantungku berdegup kencang. Wajah itu, wajah yang pernah menjadi mimpi burukku, kini tampak tua dan lesu. Tapi di balik matanya, masih kulihat bayangan licik yang belum sepenuhnya padam. Sidang berlangsung panjang. Para saksi bergantian memberi kesaksian, termasuk aku. Dengan suara yang kadang bergetar, aku menceritakan semuanya, tanpa sensor, tanpa basa-basi. Aku tak ingin ada keraguan sedikit pun. Dia menyentuh saya di ruang tamu pesantren. Dia bilang itu, proses pembersihan jiwa. Saya masih 14 tahun waktu itu. Seluruh ruangan terdiam. Hanya terdengar isakan kecil dari beberapa penonton. Jaksa lalu memutar bukti video dokumenter dan rekaman testimoni yang sebelumnya kami kumpulkan. Termasuk surat pengakuan dari beberapa alumni yang kini tinggal di luar negeri. Semua membentuk mozaik mengerikan tentang bagaimana sistem yang seharusnya membina, justru menjadi alat kekuasaan yang kejam. Tim pengacara para terdakwa mencoba menyerang balik, menyebut kami pendendam, provokator, bahkan mencoba memainkan narasi Islamofobia. Tapi hakim tidak mudah goyah. Bukti-bukti terlalu kuat. Saksi terlalu banyak. Dan publik sudah terlanjur membuka mata. Akhirnya, setelah sidang berhari-hari, putusan dibacakan. Terdakwa KH Salman Anwari divonis 20 tahun penjara. Terdakwa Ustaz Karim divonis 25 tahun penjara dan pencabutan hak mengajar seumur hidup. Ruang sidang meledak dalam tangis dan tepuk tangan. Beberapa korban berpelukan. Wina menangis terisak. Aku memejamkan mata, merasakan air mata menetes tanpa sadar. Rasanya seperti beban puluhan tahun akhirnya bisa sedikit terangkat. Tapi bukan hanya itu.
Pemerintah kemudian mengumumkan program nasional, audit besar-besaran terhadap seluruh pesantren. Mereka membentuk tim independen untuk memastikan lingkungan pesantren bebas dari pelecehan, kekerasan, dan manipulasi keagamaan. Sebuah lembaga khusus juga dibentuk, Badan Perlindungan Santri dan Santriwati. Aku dan Wina diminta menjadi bagian dari tim pengarah. Aku tidak pernah menyangka akan berada di titik ini. Dulu, aku hanyalah anak desa yang ingin belajar agama. Kini, aku menjadi saksi sejarah bagaimana kebenaran bisa memecahkan dinding kedok agama yang selama ini tak tersentuh. Tapi di balik semua ini, ada hal yang selalu menggangguku. Bagaimana jika semua ini tak pernah terungkap? Berapa banyak pesantren lain yang masih menyimpan rahasia serupa? Masih banyak pekerjaan. Tapi hari ini, untuk pertama kalinya, aku bisa tidur tanpa mimpi buruk. Sebelum meninggalkan ruang sidang, aku melirik ke arah bangku terdakwa. Mata Ustaz Kari menatapku. Tapi kali ini, tak ada lagi senyum manipulatif. Hanya ketakutan, karena topengnya telah jatuh. Aku pun membalas dengan pandangan datar, lalu berbalik dan melangkah keluar. Di luar, langit mulai cerah. Dari luka menjadi cahaya. 1 tahun telah berlalu sejak sidang yang mengubah segalanya. Di halaman sebuah pesantren baru bernama Al-Mawarid, berdiri sekelompok santri putri dan putra yang sedang belajar dengan tawa riang. Tak ada pagar tinggi yang membatasi, tak ada ruang rahasia yang menakutkan, dan tak ada lagi guru yang merasa diri di atas hukum. Aku duduk di bawah pohon ketapang bersama Wina dan Sari, mengamati mereka sambil tersenyum. Kami kini menjadi bagian dari lembaga Sahabat Santri, sebuah program rehabilitasi dan edukasi yang lahir dari tragedi, dan kini berubah menjadi gerakan nasional. Kalau dipikir-pikir, kata Wina, memecah keheningan, dulu kita cuma ingin bertahan hidup. Sekarang, kita ikut menciptakan hidup yang lebih baik buat banyak orang. Aku mengangguk. Luka yang dulu kami sembunyikan kini menjadi pelita. Kisah kami telah menginspirasi ratusan pesantren lain untuk berbenah. Sudah lebih dari 300 pondok pesantren menandatangani komitmen terbuka untuk menjalankan pendidikan bebas kekerasan dan pelecehan. Tak hanya itu, negara pun membentuk kurikulum baru tentang pendidikan gender dan perlindungan anak, yang kini wajib diajarkan di seluruh lembaga pendidikan keagamaan. Mas Gilang, yang kini menjadi jurnalis senior di Jakarta, merilis buku berjudul Di Balik Mimbar, yang menceritakan investigasi kelam dan perjuangan kami dari balik layar. Bukunya menjadi bestseller dan dibahas di berbagai seminar, kampus, dan diskusi keagamaan. Sedangkan aku, Nadia, telah menerima undangan dari lembaga internasional untuk berbicara di forum global tentang perlindungan anak dalam pendidikan agama. Bukan karena aku luar biasa, tapi karena kisah kami adalah contoh nyata bahwa kebenaran, sekecil apapun, bisa mengguncang tembok paling kokoh. Namun, bukan berarti semua orang setuju. Masih ada yang menolak. Masih ada yang menyebut kami, pemecah belah umat, pembawa fitnah, bahkan, anak durhaka. Tapi kami sudah tak gentar. Karena kami tahu, suara kami mewakili banyak jiwa yang selama ini dibungkam. Dan kami memilih berpihak pada kebenaran, bukan pada reputasi palsu. Sari, yang dulu sempat kehilangan arah, kini menjadi konselor santri. Ia membuka sesi terapi rutin di pesantren, memberikan tempat aman bagi anak-anak yang takut bicara. Ia bukan lagi korban. Ia penyembuh. Suatu malam, saat kami bertiga duduk di ruang sederhana dan meminum teh, Sari berkata pelan, "Aku pernah berpikir hidupku hancur. Tapi ternyata, aku cuma belum menemukan tempatku. Sekarang, aku ingin hidupku jadi alasan agar orang lain gak perlu mengalami apa yang pernah aku alami." Aku menatapnya penuh haru. Di balik mata yang dulu penuh luka, kini bersinar cahaya yang tak bisa dipadamkan. Satu demi satu, pesantren mulai membuka audit internal. Para kiai yang dulu terlalu berkuasa kini diawasi. Masyarakat mulai berani bertanya. Santri mulai berani bicara. Para perempuan, yang dulu dianggap objek, sekarang mulai mengajar dan memimpin. Gerakan ini bukan revolusi berdarah. Tapi ini adalah revolusi sunyi, yang dimulai dari luka, berlanjut menjadi kesaksian, dan kini menjadi perubahan nyata. Dan aku percaya, akan terus tumbuh. Beberapa minggu kemudian, aku kembali ke desa. Ke makam ayahku. Lelaki yang dulu begitu bangga saat aku masuk pesantren, dan yang tak pernah tahu kebenaran pahit yang kualami di sana. Aku berdiri di samping pusaranya dan berbisik pelan. "Ayah, aku tahu ayah ingin aku jadi perempuan beriman.
Dan kini, aku memperjuangkan iman yang benar-benar suci. Bukan yang dikotori nafsu dan kekuasaan. Langit senja memerah. Angin berhembus lembut. Aku merasa, entah kenapa, ayah mendengarku dari balik alam. Di ujung cerita ini, aku tak ingin orang hanya mengingat para pelaku. Aku ingin orang mengingat para penyintas. Para pejuang diam. Para anak muda yang bertahan walau dihancurkan dari dalam. Dan aku ingin dunia tahu, mimbar suci bukan milik orang yang bersuara lantang, tapi milik mereka yang hatinya bersih dan tangannya tak berlumur dosa.